Kerennya si Tina sekarang. Gak nyangka gue. Ya iyalah, emang lo gitu-gitu doang. Makasih mas. Serem gak sih sekarang-sekarang tuh ya? Kemarin viral, daging steak, ada cacingnya masa? Udah deh, sekarang tuh jangan pesen yang aneh-aneh, segala impor-impor. Asli kalian bakal denger baik cerita dari gue. Sumpah ini steak enak banget ya. Ih, Tina, itu cek dulu dagingnya layak makan apa enggak? Ntar ada cacingnya loh. Kalian tuh dapet info dari mana sih? Yang enggak aja deh. Harusnya lo lebih paham dong, Nah, yang gitu-gitu. Tuh kan, pasti pada nggak dengerin deh penjelasan gue tentang karantina pertanian Priok. Pada main HP mulu sih. Gini ya, kami di Balai Besar Karantina Tanjung Priok memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati, hewani, dan nabati. Kami menjadi garda terdepan dalam melindungi negara dari hama penyakit hewan karantina atau HPHK dan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK. Jadi kami memastikan agar semua hewan dan tumbuhan serta olahannya sehat dan aman. Kami melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina atau HPHK dan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK. Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok memberikan pelayanan si cepot. Si cepot? Apa sih, Nak? Si cepot itu pelayanan secara simpatik, cepat, efektif, profesional, objektif, dan transparan. Oh. Oke, gue paham. Kami juga berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan karantina sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Jadi gitu guys, jadi semua daging impor yang masuk dan buah-buahan yang datang dari luar itu udah terjamin kesehatan dan keamanannya untuk dikonsumsi. Tunggu. Jadi untuk menguji kesehatan dan keamanannya mesti dikarantina seperti apa sih? Kayak ada kandang-kandangnya gitu ya? Lo kerja bukan di kantor gitu? Tetap ada kantornya dong. Jadi kalau fasilitas di kantor karantina pertanian Priok itu dijamin lengkap dan nyaman, baik untuk pegawai maupun pengunjung. Kantor karantina pertanian Priok menyediakan ruangan sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat, tempat ibadah, dan pastinya ada ruang untuk petugas fungsional yang memastikan semua kegiatan karantina pertanian Priok berjalan lancar dan aman. Wah, menarik ya. Tapi sebagai salah satu generasi muda yang kerja di sana, ada gak sih inovasi dari karantina pertanian Priok? Misal menggunakan teknologi dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya gitu? Ada dong, tentunya kami aware dengan perkembangan global dan tuntutan untuk melakukan inovasi-inovasi, khususnya untuk meningkatkan pelayanan untuk memudahkan masyarakat. Misalnya, di karantina pertanian Priok, kami menciptakan berbagai aplikasi hasil inovasi untuk eksternal kami, seperti aplikasi Prioklik, bermanfaat untuk para pengguna layanan kami karena memberikan kemudahan dalam melakukan verifikasi, mendapatkan informasi PNBP, nomor dokumen INSW, pengecekan status INSW, yang semuanya bisa dicek secara online. Lalu ada Dropbox, yang merupakan sistem pelayanan mandiri, paperless, dan transparan yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang bersih, efektif, dan efisien. Badan Karantina Pertanian juga meluncurkan Program Layanan Prioritas Karantina Pertanian atau LPKP. Dengan program ini, pelaksanaan tindakan karantina pertanian dilakukan dengan pendekatan kesisteman berupa pengelolaan risiko secara terpadu dan terintegrasi. Selain itu, inovasi yang kita ciptakan untuk internal kami juga nggak kalah banyaknya. Antara lain, ada aplikasi Prioknet, di mana semua kegiatan yang ada di karantina pertanian Priok dilakukan secara online. Ada yang namanya aplikasi Silea, atau sistem laporan evaluasi anggaran yang bertujuan untuk memantau dan mengidentifikasi secara langsung setiap anggaran. Lalu ada aplikasi iCuti, yang memberikan kemudahan pengajuan cuti yang saat ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya aplikasi SLA dan penugasan acak, Service Level Agreement yang dulunya dicatat di buku tulis dan dihitung manual, sekarang POPT sehari sebelumnya sudah mengetahui dokumen pemeriksaan di luar tempat pemasukan atau pengeluaran.
SIKAP adalah singkatan dari Sistem Identifikasi Kepatuhan Karantina Priok, sehingga dapat memberikan peningkatan kepatuhan, penurunan pelanggaran, dan percepatan pelayanan karantina. Wah, keren juga ya kantor lo. Udah kayak kantor kekinian gitu, punya banyak inovasi. Kirain kayak kaku-kaku gitu. Ya dong, kan udah era 4.0. Oh iya, kalian juga harus tahu kalau semua kegiatan di karantina pertanian Priok menggunakan konsep menuju reformasi birokrasi, di mana penerapan zona integritas sebagai faktor pendukungnya. Baik pimpinan dan seluruh staf di karantina pertanian Priok berkomitmen untuk menjadi garda terdepan pertanian Indonesia yang tangguh dan terpercaya. Selain itu, SDM kami adalah para profesional yang terdiri dari dokter hewan karantina, paramedik karantina, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, penyidik pegawai negeri sipil, intelijen, polisi khusus, akuntan, tenaga IT, serta arsiparis yang selalu siap memberikan kinerja dan pelayanan terbaiknya untuk masyarakat. Untuk semua kegiatan dan pelayanan tersebut sudah terstandarisasi pelayanan publik terintegrasi, seperti adanya sistem manajemen mutu yang sudah SNI ISO 9001-2015 yang menerapkan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, penerapan sistem manajemen anti suap, penerapan sistem manajemen laboratorium, juga sistem pengendalian internal sesuai PP nomor 60 tahun 2008. Dan pastinya penerapan zona integritas WBK dan WBBM sesuai dengan Permenpan RB nomor 60 tahun 2012. Jadi semua pelayanan dan pemeriksaannya ada di Tanjung Priok semua? Enggak dong, ada beberapa wilayah kerja dalam hal pelayanan pemeriksaan karantina. Seperti di wilayah kerja di Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu Pendok Enggano, Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Ekspresiden, NPCT 1, JICT, Geraha Segara, Koja, Terminal 3, TMAL, Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu CDC Banda. Lalu juga ada Pelabuhan Sunda Kelapa, Cikarang Dryport, Marunda, Kantor Pos Jakarta, dan Kantor Pos Bogor. Di wilayah kerja Kantor Pos Bogor, memiliki koleksi media pembawa hewan dan tumbuhan terlengkap se-Indonesia. Nah, ini nih yang kalian pasti ingin tahu soal kegiatan kami di karantina pertanian Priok. Kami menyebutnya tindakan karantina. Kegiatannya antara lain melakukan pemeriksaan sapi yang masuk, lalu melakukan pemeriksaan sampel darah pada sapi yang masuk sebagai langkah pencegahan terhadap hama penyakit, dan memberikan sertifikat pelepasan bahwa itu sehat. Jadi tuh intinya, semua yang berasal dari hewan dan produk turunannya diperiksa oleh karantina. Termasuk seperti keju, susu, sosis, dan lain-lain. Juga ada pemeriksaan terhadap benih gandum, semua unsur tumbuhan dan turunannya mulai dari benih sampai produk akhirnya, seperti buah, olahan kayu, seperti meja dan kursi juga diperiksa. Nah, kalau ini kami sedang melakukan pemeriksaan kesehatan benih palem yang akan diekspor ke Korea Selatan. Tindakan yang dilakukan petugas karantina adalah pemeriksaan bagian akar sebagai sampel untuk kemudian dilakukan uji lanjutan. Intinya, kita memeriksa bahwa barang tersebut sehat dan aman untuk dikonsumsi dan digunakan. Wait. Ini ada beberapa komentar dari pengguna layanan kami. Ya, yang saya rasakan, satu, untuk Priok itu sangat mudah dan efisien, tidak membuang waktu, dimanapun bisa mengerjakannya. Dengan adanya sikap sih saya bisa ada layanan apresiasi untuk pelayanan di karantina ini. Saya bisa beri saran, beri kritik. Jadi agar kedepannya juga supaya pelayanan di karantina Priok ini bisa lebih bagus lagi kinerjanya dan pengawasannya juga lebih baik lagi gitu. Sebelum kita mendapatkan prioritas, biasanya setiap ada shipment selalu masuk dikontrol oleh petugas karantina. Nah, dengan adanya prioritas ini, kami bangga banget dikenakan setiap 10 shipment sekali, cuman sekali doang yang wajib diperiksa oleh karantina. Sinergi Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok dengan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok berjalin sangat baik. Hal ini ditunjukkan yang pertama, dalam proses pemeriksaan fisik secara bersama, khususnya memang di jalur merah yang masih memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama. Yang kedua, di dalam pengawasan terhadap objek tertentu yang
disinyalir itu ada pelanggaran, baik itu di sisi kepabeanan maupun di sisi karantina. Dan yang ketiga, kerjasama di dalam proses penyidikan. Tim kami bekerja sama dengan tim Balai Besar Karantina, saling membantu. Jadi informasi di Bea Cukai bisa dimanfaatkan nanti di penyidik di karantina. Yang keempat adalah proses menuju single submission. Bagaimana kita bisa memeriksa secara bersama dokumen yang secara bersamaan, sehingga akan mengurangi waktu, kos logistik. Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok merupakan suatu organisasi yang sangat penting di pelabuhan, dan saat ini kami berkoordinasi sangat baik sekali, sangat terjalin komunikasi kolaboratif dan sinergi, sehingga pelayanan pelabuhan tentunya menjadi lebih baik, menjadi lebih mudah dan menjadi lebih nyaman, dan kami harap bisa memuaskan seluruh pengguna jasa yang memanfaatkan jasa pelayanan di kantor Balai Besar Karantina Tanjung Priok dan Tanjung Priok pada umumnya. Harapan kami Balai Besar yang saat ini sudah baik tetap mempertahankan positioningnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan bahkan kalau perlu ditingkatkan dengan terobosan-terobosan kreatif sesuai dengan era 4.0 digitalisasi, sehingga akan jauh lebih memudahkan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok. Kesan dan pesan saya selama magang di sini adalah selain mendapatkan wawasan di bidang karantina, juga sangat terbantu oleh keterbukaan, keramahan petugas karantina dalam mendampingi saya untuk memperoleh dan memperdalam ilmu karantina yang ada di Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok ini. Selama saya magang di karantina hewan Tanjung Priok ini, saya dapat banyak masukan ilmu dan informasi tentang alur pelayanan dokumen di pendok karantina. Wah, gue baru tahu ternyata karantina pertanian Priok benar-benar bermanfaat bagi masyarakat ya. Ada satu hal lagi nih yang harus kalian tahu. Karantina Pertanian Priok telah mengadopsi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online atau yang disingkat Simponi dengan pembayaran langsung melalui bank, sehingga bisa mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi benar-benar cashless. Selain itu, kami membentuk sistem pengendalian internal, tim pengelola pengaduan masyarakat, dan subunit pengelola gratifikasi. Juga ada sistem pengawasan dari Irjen Kementerian Pertanian, BPK, KPK, lembaga sertifikasi, serta Ombudsman. Pokoknya, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut informasi tentang karantina pertanian Priok, kalian bisa akses di website kami dan klik PPID. Karantina pertanian bersama Anda melindungi negeri. Jadi sekarang kalian gak perlu khawatir lagi. Amanda? Ini sih bukan si cepot, tapi si cepet.